Ada rencana setelah kita jadi juara kedua kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kayaknya lakukan komunikasi dengan pemerintah, minta supaya pemerintah ikut mendukung, ada rencana untuk Indonesia nanti menjadi tuan rumah di tahun 2028, kejuaraan dunia futsal. Menurut Bung Nik gimana? Saya kira iya, normal, Bagus ya? normal. Sebagai runner-up Asia, boleh dong. Dan kita bisa menembus raksasa-raksasa Iya, betul. Asia gitu. Jadi sesuatu yang menurut saya nggak berlebihan. Untuk juga, Kemajuan sepak bola ini kita. juga udah ada banyak imbauan ya, banyak imbauan di medsos. Iya. Para pemilik lapangan pedal, berubahlah segera menjadi lapangan futsal. Tentang sejumlah pemain-pemain diaspora yang sekarang eksodus ke kompetisi dalam negeri. Yang mau kami dengar dan juga komunitas bola dengar bagaimana sih kerja agen itu terhadap pemain-pemain diaspora. Apakah ada peranan agen nggak untuk menghadirkan pemain-pemain diaspora? Ada kebanyakan pemain asing ketika saya lihat di Liga 1 maupun Liga 2, itu kualitasnya sangat rendah. Beberapa klub yang masuk kategori papan atas itu, Ya. pada saat mereka bertanding, disitulah hakikat dari namanya sebuah pertandingan sepak bola. Mempertontonkan, membuat penonton itu menikmati sebuah pertandingan. Kalau yang dilakukan oleh Persib, Persija, mereka mengontrak pemain-pemain yang kualitasnya bagus. Cuman ya di sisi lain juga kita harus berpikir bahwa grassroots-nya, keberadaan adik-adik kita yang pemain-pemain usia muda ini juga kita harus lebih beri perhatian yang lebih, Bang, bahwa kita tidak hanya menikmati yang di atas aja, yang di permukaan, tapi yang adik-adik ini yang U17, U15, U16 itu benar-benar terasah, sehingga pada saat dia mau menuju ke jenjang yang ke atas ini, yang sudah dibanjirin oleh pemain-pemain asing yang memang kualitasnya di atas, mereka nggak kagok. Jumpa lagi dengan Bung Yas di Rai Soccer TV. Kali ini kita membahas beberapa materi ya, antara lain ada kejuaraan AFC Futsal yang baru selesai pekan lalu, juga masih menyinggung soal pemain-pemain naturalisasi yang eksodus ke kompetisi lokal Liga 1 di dalam negeri. Nah, di ruang Rai Soccer TV saat ini saya ditemani oleh satu yang sudah tidak asing, nah satu baru pertama kali. Bung Mahfudi Nigara yang akrab disapa Bung Nik. Apa kabar Bung Nik? Alhamdulillah, Bung Yes. Ya. Sehat? Sudah tidak asing lagi ya dengan Bung Nik ya. Ini staf Menpora dulu, juga Dulu. ya Direktur GBK, wartawan senior di Kompas, tabloid bola, tabloid Go, udah mana-mana deh. Udah jago deh di olahraga, juga sepak bola. Juga ada Adinda Edisya. Nah ini salah satu agen untuk pemain-pemain profesional kita di tanah air, baik Liga 1, 2, 3, dan juga 4 ya Bung Edi ya? Mana aja? Oh, enggak. Enggak juga. 1, 2, 3 aja? Ya, 1, 2, 3, Oke. ya. Berarti pemain lokal dan pemain asing juga bisa. ya. Ya, nanti kita bisa mendapat banyak dari Bung Edi ini tentang bagaimana sih aliran transfer atau kontrak antara pemain dengan klub, atau pemain dengan agen, klub dengan agen. Nah ini jagonya nih, Bung Edi Sia. Apa kabar Bung Edi? Kabar baik, Ya. Bang Yes. Ya, oke. Bung Nik, pekan lalu kita baru saja gagal, tapi dalam tanda petik sebetulnya berhasil ya. Ya. Karena kita hanya gagal tidak juara untuk futsal AFC. Ya. Karena ini prestasi yang baru pertama. Bahkan kalau kita juara mungkin langsung terlalu manja juga nantinya. Jadi ya mungkin Tuhan baru kasih udah juara 2 dulu, jangan juara 1. Ya. Tapi menurut saya itu sebuah prestasi ya. Nah mungkin ada komentar dari Bung Nik tentang perjalanan tim futsal Indonesia sampai di final dan kalah dari Iran kemarin. Ya, saya kira kalah dari Iran sesuatu yang lumrah ya. Ya. Dari 17 kali kejuaraan, Iran 14 kali jadi juara. Jadi sesuatu yang AFC sangat ya? AFC ya, sesuatu yang sangat muskil untuk kita memenangkan pertarungan.
ya. Secara Walaupun dalam secara teori pertandingan ya, kita sering unggul terus. secara teori, tetapi secara faktualnya kita unggul beberapa kali gitu. Bahkan Ya, kita betul. sempat 3-1, kita sempat 5-4 gitu ya. Iran tidak pernah unggul. Ya, betul. bahkan adu penalti kita sempat menang 3-1 gitu ya. Ya, jadi betul. sesuatu yang menurut saya harus diapresiasi sangat luar biasa. Jadi saya kira saya setuju dengan Bung Yes bahwa kalau kita menang memang loncatannya terlalu tinggi. Dan itulah dunia Nanti olahraga. jatuhnya sakit juga. Itulah dunia olahraga, harus ada proses. Ya, Proses itu harus dilewati gitu. Ini yang kadang-kadang praktisi olahraga di Indonesia, khususnya para pembina di Indonesia lupa bahwa olahraga itu adalah proses. Dan proses itu tidak gampang. Proses itu tidak seperti membolak-balikkan telapak tangan. Tidak seperti makan mie yang instan ya, yang langsung makan Tapi langsung. kalau kebanyakan sakit perut juga. Betul. Betul. Jadi saya kira hasil yang dicapai oleh Samuel Eko dan kawan-kawan merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi. Dan saya kira kalau kemudian Indonesia ingin berkiprah lebih tinggi lagi, itu saya kira sesuatu yang sangat wajar. Kan ini adalah hasil maksimal yang sudah diberikan dan kita beri apresiasi yang sangat tinggi untuk anak-anak. Begitu. Dan kita kalah juga dari sang juara 14 kali Iya. Asia, Iya. ya kan? Iya. Dan kita justru kalahkan Jepang, salah satu tim yang menjadi momok selama ini bagi kita di lapangan besar. Dan juga di futsal, di semifinal kita hajar Jepang 5-3 ya. Betul. Luar biasa tentunya. Betul. Nah, ada rencana setelah kita jadi juara kedua kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kayaknya lakukan komunikasi dengan pemerintah, minta supaya pemerintah ikut mendukung, ada rencana untuk Indonesia nanti menjadi tuan rumah di tahun 2028 kejuaraan dunia futsal. Menurut Bung Nik gimana? Saya kira iya, normal. Bagus, Sebagai runner up Asia boleh dong. Sebagai runner up Asia loh. Negara Asia ini kan banyak sekali kan. Betul. Ya. Dan negara Asia ini kalau saya nggak keliru 100 berapa lah gitu ya. Indonesia nomor 2 loh di bawah Iran. Dan kita bisa menembus raksasa-raksasa Asia gitu. Jadi sesuatu yang menurut saya nggak berlebihan untuk kita menjadi tuan rumah gitu. Dan yang paling penting Bung Yes, ini perlu dicatat oleh teman-teman semua para penggemar futsal, bahwa bukan karena kita jadi juara runner up Asia kemudian PSSI mengambil alih federasi futsal, karena federasi futsal itu nggak ada, yang ada futsal itu bagian dari PSSI, karena di dunia pun begitu. Berarti afiliasi ke FIFA juga dong ya? Sama di FIFA pun futsal ada bagian dari Turunannya FIFA, itu, kecuali mini football itu sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kan sekarang terkesan seolah-olah begitu kita jadi runner up Asia, PSSI buru-buru mau ngambil, enggak gitu. Mungkin mereka sempat berpikir karena 10 tahun lalu itu futsal berpisah dengan federasi, tapi sekarang sudah masuk lagi. Ya sebetulnya gini, dari awal itu pengurus PSSI agak kurang tegas terhadap Haritanu. Harusnya kan dia bilangin sama Haritanu dia. ketua futsal hari itu. Hari itu ya, sekarang udah enggak. Harusnya dibilangin sama dia, Anda ini bagian dari kita, enggak perlu bikin asprop daerah-daerah. Asosiasi promosi kan dia bikin tuh semua. Jadi sesuatu menurut saya kekeliruan ini sudah dibenarkan sekarang. Sekarang futsal udah di jalan yang benar. Nah, memang yang menarik dari futsal ini, kita nggak tahu loh siapa pengurus futsal. Yang kita tahu pemain-pemain dan pelatihnya. Ini yang betul gitu loh. Ini yang betul Ini gitu. ya benar. Iya, Karena ini yang betul. mereka ini yang bekerja. Iya, dan secara real bekerja untuk prestasi itu. Saya tambahin sedikit Bang, saya tambahin sedikit. Silakan. Saya tahu Bang, di PSSI juga kan ada yang namanya komite di Exco-nya itu ada Exco komite futsal. Iya, nah, saya sendiri mendengar memang waktu itu komite futsal itu Pak Hasnur Yadi sudah ketemu sama Pak Ari. Pak Hasnur yang bawahi futsal. Iya, Pak Hasnur. Itu sudah mungkin 5 tahun yang lalu. Artinya dari pihak federasi sudah lakukan pendekatan kepada Pak Haritanu untuk bukan artinya mau diambil alih, enggak, artinya dia rangkul, tetap mau dirangkul. Marilah sama-sama di dalam. Iya, karena memang secara organisasi futsal memang di bawah federasi PSSI. Dan saya dengar dalam perjalanan di kejuaraan Asia kemarin itu dana yang digelontor ke futsal sendiri dari pemerintah ya mungkin sekitar 10 miliar dan dari PSSI 7 miliar. Jadi ada sekitar 17 miliar. Saya kira bagus sekali apresiasi yang diberikan oleh
PSSI maupun pemerintah ke futsal ini. Dan prestasi yang mereka berikan juga berimbang lah, Ya. paralel ya, Ya. dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun PSSI, dan futsal membalas dengan runner up. Dan Bung Yes, angka 17 miliar itu nggak besar untuk raihan prestasi runner up Asia, iya, gitu loh. iya. Jadi menurut saya malah kurang, Betul. kurang. Sekarang harusnya dengan kondisi seperti ini, baik PSSI maupun pemerintah dalam hal ini Kemenpora harus memberikan dukungan kepada futsal untuk beruji coba kemana-mana, gitu loh. Betul. Dan liganya juga harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu harus lebih serius ke depannya Harus ya. lebih serius, Ya. gitu. Karena ternyata bisa tuh kita. Bisa, betul. Dan kita bukan gini loh, bukan kita menang karena kita tuan rumah, enggak. Karena permainan kita bagus, gitu loh. Ya, saya nonton langsung. Ya, saya selalu nonton di TV. Kebetulan cucu saya juga penggemar futsal gitu. Ya, betul. Jadi kita nonton bareng-bareng gitu. Dan penuh itu stadion. Ya. Ada 10.000 lebih. 10.700 sekian. Iya, betul. Penuh itu Ya. stadion itu. Zaman Ada saya di Senayan. sebagai direktur operasional GBK belum ada itu. belum ada. Belum ada. Karena gedungnya juga belum ada. Iya, karena itu udah pada saat Asian Games kemarin. Iya. Jadi sekali lagi Bung Di, jadi rencana PSSI untuk bekerja sama dengan pemerintah minta endorsement dari pemerintah untuk kejuaraan dunia futsal 2028, setuju ya? Setuju. Dan itu sangat bagus. setuju. Saya Sangat juga setuju. Ya, kira sangat demikian, setuju. Ya. bagus itu. Biarlah sepak bola tidak saja lapangan gede tapi lapangan kecil futsal Ya, juga ya. bisa membuat euforia bagi Nah ini juga sepak bola ini kita. juga udah ada banyak imbauan ya, banyak imbauan di medsos Iya. para pemilik lapangan pedal, berubahlah segera menjadi lapangan futsal ya gitu. Banyak itu imbauannya udah banyak, imbauannya udah. Dan jadi bisnis agent juga di situ, Bang. Ayo. Jadi Agent juga. kita beralih ke topik pemain-pemain diaspora. Ini item minggu lalu Rai sudah angkat, tapi kita dalami lagi sekarang tentang sejumlah pemain-pemain diaspora yang sekarang eksodus ke kompetisi dalam negeri. Beberapa klub Persija, Persib Bandung, Dewa United sudah memakai mereka sekarang ya. Ada sekitar 5 sampai 8 pemain kali. Persija juga. Persija ya, Persija Jakarta betul. Yang mau kami dengar dan juga komunitas bola dengar bagaimana sih kerja agen itu terhadap pemain-pemain diaspora. Apakah ada peranan agen nggak untuk menghadirkan pemain-pemain diaspora terhadap klub? Atau ini permintaan klub ke agen baru agen mencari? Atau pemain yang mendekati agen dan agen yang mencari klub? Silakan Bung Edi. Terima kasih, Bang Yes. Ya. Bagi agent otomatis dia melihat peluang, Bang. Dia melihat peluang bahwa animo masyarakat sepak bola di Indonesia sekarang euforianya tinggi sekali. Bisa dilihat pada saat Tom Hay di kontrak di Persib Bandung ya. Ya, Eliano Rangers juga. Elana juga. Itu di situ mulai kelihatan bahwa euforianya naik, bisnisnya naik, semuanya jadi naik. Dan itu menggelitik agent untuk berkomunikasi dengan pemain-pemain yang kiranya bisa untuk dibawa kembali ke Indonesia. Pertimbangan lain juga adalah kalau secara nasionalis bahwa pada saat si pemain ini nanti dibutuhkan untuk timnas, kita nggak repot-repot lagi minta izin ke ke klub asalnya yang ada di Eropa, yang jadwalnya pasti beda-beda, Ini Bung Edi punya beberapa pemain yang sudah dibawa lebih khusus ya, lebih spesial itu pemain-pemain diaspora. Ada nggak? Saya untuk yang pemain diaspora saya nggak ada, belum ada. Belum, bukan enggak ya, ada, belum. Kalau pemain lokal ada untuk Liga 1 dan Liga 2. Ada. Oke. Boleh kami tahu kayak pemain-pemain asing ya, termasuk diaspora lah. Hanya kan di atas kertas aja diaspora, tapi sebetulnya kan Dia orang Indonesia asing juga, gitu kan. asli Indonesia ya. Nilai kontrak mereka berapa sih? Minimal dan yang tertinggi gitu. Kisarannya itu kisarannya 15.000 ke atas per bulan. 15.000 US US, dollar. ya. 15.000 US. 15 kali 15 Kisaran juga. ya. Sekitar 15 ya. Gitu, ya. Itu minimal. Ya, minimal 15. Kalau maksimal atas, rasio atasnya? Itu rahasia perusahaan. Nah, untuk pemain-pemain diaspora ini ada agen dalam negeri yang juga berperan untuk datangkan mereka, yang Bung Edi tahu gitu. Rata-rata seperti apa si Dusan.
Van Dijk ya. No, kan. Van Dijk. Ya, kalau kita bilang itu orang Indonesia juga kan? Iya, iya, Iya. sudah. Kemudian itu kakaknya si Badim itu, Ya. ya, Ya, itu Fahri juga Badim. Fahri. Dia Kemudian di Belanda. ya mayoritas adalah Tapi dia domisilinya kan di Belanda. Iya. Fahri Badim. Fahri paspornya juga sana ya. Iya, Ya. iya. Tapi dia punya jaringan Dia punya di sini jaringan karena di Eropa. jadi peran daripada Irfan juga ada. Rata-rata beberapa pemain diaspora dalam tanda petik ini tadi yang sudah lama menetap di Indonesia, yang sudah tidak bermain lagi, mereka beralih. Agen juga? Yes. Oh, jadi ada sekitar berapa sih agen di sepak bola Ya, kita? kalau di sini kan, kalau dulu kita di federasi itu Ada kuota, ada limited nggak tuh? dulu Dilepas aja sebanyak-banyaknya. dulu kan di bawah naungan federasi. Ya, betul. Di eranya Bang Nik, di eranya Saya tahu, ya, saya, betul. jadi terdata semua. Nah sekarang? Kemudian pada tahun berapa gitu terus dilepas. Jadi namanya bukan agent tapi intermediari. Jadi intermediari itu semua bisa menjadi agent. Itu yang akhirnya Ada jadi syarat-syarat khusus menjadi agen itu? ada. Kalau yang resmi ada Bang Yes. Jadi harus melewati. Ada yang resmi dan tidak. Coba Jadi begini. jelasin yang detail itu bagaimana. Kalau- yang resmi bagaimana, yang tidak resmi gimana? Ya, jadi kalau yang resmi itu kita melewati fase yang namanya ujian Oh, resmi. dari FIFA. Itu dari FIFA. Oke. Fase Berarti itu. jangkauannya juga bisa sampai ke luar negeri. Iya. Tidak hanya dalam negeri. Iya. Nah, Kalau yang yang tidak resmi ya mungkin dalam negeri. Kalau yang dalam negeri itu yang saya bilang intermediari itu tadi. Oh. Jadi dikategorikan kepada yang namanya Nah, Bung Edi intermediari. ini kategori mana nih? Saya kebetulan di 2004 pada 2005 adalah bareng sama dengan Pak Eko Subekti sebagai FIFA agent Iya. pertama di Indonesia. Oh. Jadi kita juga ada kartunya. Iya, iya. Ada dapat kartunya, ada nomor ID card-nya, itu ada. Dan itu berlaku selamanya apa? Tiap durasi 1 tahun, 2 tahun kontrak baru gitu? Atau selamanya? per 2 tahun. Per 2 tahun di refresh lagi. Di reverse lagi. Kemudian itu tadi nama apa namanya? Kalau kita sudah punya ID card itu sendiri, Iya. kita bisa melakukan transaksi dari Indonesia untuk keluar. Oh. Karena tujuannya adalah waktu itu tidak hanya kita menjual pemain, tidak hanya membawa, tidak hanya Iya, mengekspor, tidak ekspor, tapi mengekspor, Iya, iya, iya. Tidak mengekspor, hanya impor tapi ekspor juga bisa. ekspor. Nah, Jadi Bung Edi punya itu, bisa itu? dulu Bisa. pernah waktu itu saya mengekspor Iya. satu pemain Indonesia, namanya Ponario. Oh, penerus. Ya, jadi dengan Dia main di mana? dulu waktu itu di Malaysia. Oh, Di Malaysia. Malaysia. Kemudian waktu itu ada satu pemain Korea Iya. yang sempat bermain di Liga Indonesia, Iya. namanya Kwon Jun. Itu saya bawa ke Iran, Oh. Perspolis. Iya, iya. Saya bawa ke sana. Dia udah WNI ya? Waktu itu dia Korea. Korea. Oh, jadi bisa. Karena itu tadi, karena tadi. ID card-nya resmi itu tadi. bahwa saya sudah agent resminya FIFA. Ya, betul. Jadi bisa. Ya, Di jadi lintas bisa. negara ya. Nah, sekarang ini mungkin sekitar ada 12 atau 13 yang Iya, resmi. iya, iya. Itu yang sudah dikeluarkan ID card-nya oleh federasi, oleh FIFA ke federasi. Iya, 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 iya. Tahan Bung Edi. Dengan Bung Nik dulu. Bung Nik, pemain-pemain diaspora ini, menurut Anda mengapa mereka sudah mulai mengincar kompetisi dalam negeri? Apa ini karena faktor finansial atau karena faktor mereka sudah tidak dipakai lagi di klub-klub Eropa? Atau yang seperti Bung Edi tadi bilang, mereka sasar kompetisi dalam negeri untuk pamor mereka bisa kembali naik dan ada peluang untuk tampil di tim nasional. Silakan, Bung. Jawabannya bisa macam-macam, Bung Yes. Bisa macam. Salah satu diantaranya keterbatasan yang kita dengar ya. FIFA memberi UEFA memberi batasan, Europe pemain Eropa, non Eropa hanya satu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kan selama ini yang diaspora itu langsung atau tidak langsung terganggu juga dengan statement-statement yang mengatakan dia pemain import loh, bukan orang Indonesia loh gitu. Meskipun saya berkali-kali harus berani mengatakan pelatih ini bukan orang Perancis.
Ya, Pele bukan orang Brazil. ya Zidane sama. Ya, Zidane bukan orang Prancis gitu. Iya, Kan fakta itu nggak bisa kita sangka. Bedanya mereka tinggal di sana, Iya, tapi iya. nggak punya darah gitu loh. Iya, Nah, sekarang apa bedanya dengan kita gitu? Nah dia ada darahnya. Mau ngapain orang dia punya darah? Kita juga saya juga nggak bosan untuk mengatakan Dokter Setiabudi itu Dokter Setiabudi pahlawan kita bukan orang Indonesia, orang Belanda. Oh, bule itu. Iya orang bule gitu. Tetapi dia kemudian berjuang untuk Indonesia. Masa nggak kita akui gitu. Iya, loh. iya, iya, Nah memang ada catatan-catatan lain. Iya, iya. Nah dalam posisi seperti itu mereka mau bermain di Indonesia supaya mereka tahu loh, oh gue ini pemain Persija loh, Iya, iya, iya. ini pemain Persib loh, ini pemain apa namanya Arema loh, Iya. ini pemain Madura kayak gitu. Sehingga dengan posisi seperti itu dia ada di sini kok. Iya, iya, iya. Dan memang kemudahan bisa kita peroleh. Kalau kita butuhkan pemain itu, kita nggak perlu tuh capek-capek untuk bernegosiasi dengan klub-klub di Eropa. Betul. Karena apabila klub-klub Terutama untuk kepentingan tim nasional. ya untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan nasional. Kalau pemain-pemain klub-klub di Eropa kan bertahan betul dengan status bahwa ini matchday apa bukan FIFA Iya, FIFA matchday apa bukan. Kalau nggak dikasih. Sementara untuk bisa baku itu pertandingan terus-menerus kan harus dilakukan. Kebersamaan. Nah, dengan kebersamaan, nah kita sama-sama sudah ketemu dengan John Hartman, udah bicara seperti itu, dan dia juga senang tuh kan dengan kondisi kayak gini gitu. Memang kalau dari segi bayaran di sini lebih rendah dibandingin di sana. Iya, iya. Misalnya lah, Bang J lah, sekarang di sana dia terima kalau saya nggak salah 180 miliar. Euro apa dolar? Miliar rupiah. Oh, per musim. Per musim. Kalau di Indonesia nggak mungkin dia dapat sebanyak itu. Ya, paling Karena belasan lah. Nah, dengan posisi itu artinya soal uang jauh berbeda. Iya. Dan satu lagi kerugian kita harus diakui kerugian. Dengan dia bermain di Liga Indonesia, maka kualitas dia Ya, mau tidak mau akan itu menurun. minusnya itu. Nah, itu minusnya. Tadi yang itu plus semua, ini minusnya. Minusnya di situ gitu. Kalau sementara kalau dia main di Eropa, dia kualitasnya Eropa. Iya, Nah, iya. tadi kemarin waktu kita dialog dengan informal dengan John Hartman, Ya. John Hartman mengatakan bahwa Rizky Ridho pantas bermain di sana. Di Eropa. Karena punya kelas di sana gitu. Nah, kita bayangin kalau Rizky Ridho main di Eropa dengan pengalaman Eropa, maka Rizky Ridho akan berkembang menjadi pemain yang jauh lebih hebat dari yang sekarang. Iya, iya. Sekarang aja kita udah bersyukur punya palang pintu seperti dia berpasang dengan Bang J kan. Dengan posisi seperti itu, maka pertahanan kita lumayan kokoh gitu. Betul. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka itu ada jawabannya bermacam-macam dari berbagai versi dan berbagai sisi yang kita butuhkan. Itu yang kita jawabkan. Baik, Itu Bung punya Nik. saya. Pemirsa, untuk kuota pemain non Eropa memang bermacam-macam di Eropa juga. Italia minimal 2, di Spanyol yang terdaftar 5, tapi 3 boleh bermain. Tapi mungkin ini kan sangat dinamis, dinamikanya berkembang terus. Tiap tahun mungkin ada perubahan. Seperti tadi katakan oleh Bung Nik, sekarang hanya 1 pemain non Eropa yang bisa tampil di kompetisi teratas Liga Eropa. Nah itu juga yang membuat mungkin ya Bung Nik dan Bung Edi, pemain-pemain diaspora ini mereka melihat kuotanya untuk mereka karena mereka tidak lagi warga negara Belanda misalnya, sekarang sudah Indonesia dan mereka akan sulit bersaing dengan pemain-pemain Eropa untuk di Liga Eropa, Liga 1 maupun 2. Sebetulnya dia menabrak regulasi, bukannya soal sulit bersaing. Menurut saya fisiknya Eropa, betul. tapi identitasnya Indonesia gitu. Iya, Sehingga dia terkena larangan itu. Di atas kertas tidak bisa. itu yang jadi persoalan gitu. Betul. Itu. Nah, sehingga kuotanya juga kan terbatas. Nah, karena kuota terbatas akibatnya dia harus punya pilihan yang lain. Nah, pilihannya adalah pulang ke sini. Ya. Gitu. Dan ketika pulang memang ada nilai plus juga bagi kita. Pasti. Tetapi yang minus tadi, pressure mereka di kompetisi itu kurang. Betul. Ya, dibandingkan dengan di Liga Eropa, ya kan, sehingga ini juga mungkin akan menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih timnas kita John Hartman ketika membangun tim yang solid, menggabungkan pemain-pemain yang berkompetisi walaupun fisik Eropa tapi kompetisi dalam negeri. Ini tentu beda dengan pemain-pemain fisik Eropa dan berkompetisi di Eropa. Kurang lebih begitu ya. Betul. Bung Edi, siapa sih pemain yang tertinggi sekarang bayarannya di Liga 1, pemain-pemain diaspora? Enggak usah sebut nama, tapi yang paling tinggi sekarang. Ya ada di Persib, yang pasti ada di Persib Bandung. Berapa rate-nya dia tuh?
Ya itu kisaran itu Bang, minim 15. 15 M ya? Ya, No. Gajinya, salarinya 15.000. 15.000. Ke atasnya unlimited saya belum nggak. Enggak, kalau kontrak itu kan biasanya satu musim itu 8 bulan. Dan itu pembayarannya dibagi dalam 3 termin kalau nggak salah. Termin pertama 50%, nanti kedua itu 50-50 lagi. 25-25. 25-25, ya kan? Enggak, mekanismenya itu selalu misalnya Bang, Kebanyakan jadi begitu. ada dua sekarang. Jadi mereka hanya berhitung kepada yang namanya salary bulanan. Itu dulu satu. Atau mungkin yang, sorry saya potong. Mungkin yang tadi termin kedua dan ketiga itu dibayar lewat fee bulanan, gaji bulanan. Bukan Bang. Jadi kalau mekanisme yang dulu nih mekanismenya. Total kontrak, ya. Total kontrak nih, misalnya 100 rupiah. di kontrak misalnya 12 bulan. Oke. Kita hitung 12 bulan dulu. Ya. Kemudian dari 12 bulan itu hitungannya berapa satu total misalnya 1.000. Ya. Dari 1.000 pada saat dia signing fee Signing ya. itu biasanya ada yang 40%, 30%, 25% Kebijakan dari atau kesepakatan itu ya. kesepakatan. Ada bahkan yang 50%. Iya. Nah, sisa dari itu baru dibagi 12. Itu mekanisme yang dulu. Untuk tiap bulannya itu. Ya, itu mekanisme yang dulu. Nah, kalau sekarang saya pikir kurang lebih samalah sama yang dulu-dulu. Saya pikir sama. Pada saat dia sign berapa persen yang dia terima dari total kontrak. Iya. Ya. Mungkin di waktu zaman Covid kan sempat kompetisi mati suri itu. Hancur. Itu agen-agen juga kena dampaknya tuh kan, karena sangat sulit mencari pemain untuk masuk ke sini. Bahkan pemain lokal juga kolaps semua itu kan. Semua. Nah setelah kondisi kembali normal, menurut Bung Edi ada nggak nilai plus bagi agen-agen sekarang untuk lebih gencar gitu? Karena begini, saya melihat juga terlepas dari pemain-pemain diaspora ya, ada kebanyakan pemain asing ketika saya lihat di Liga 1 maupun Liga 2 itu kualitasnya sangat rendah. Apa karena itu permintaan klub dengan kualitas standar dengan harga standar, ataukah memang kemampuan agen yang tidak bisa mendapat pemain-pemain yang bisa mengangkat sepak bola kita nantinya, ya kan? Yang saya lihat sekarang justru begini Bang, saya melihat dulu justru sebaliknya. Ada 6 klub yang kalau bertanding kita benar-benar menikmati pertandingan tersebut. 6 klub? Ya. Bisa disebut? Persib 1. Pasti. Persija. Persebaya. Arema. Dewa. Bali United? Bali. 6 udah. Ya 6, 7, ada beberapa deh. Jadi 8. artinya Ya. seperti yang pertandingan tadi malam nih kita lihat. Ya. Persija lawan Arema. Persija kalah 0-2. Terlepas dari Hasil, Persija kalah, tapi bagi saya suguhan sebenarnya itu ada tadi malam. Artinya begini, beberapa klub yang masuk kategori papan atas itu pada saat mereka bertanding, disitulah hakikat dari namanya sebuah pertandingan sepak bola. Mempertontonkan, membuat penonton itu menikmati sebuah pertandingan. Ke situ kan hakikatnya. Nah, itu klub-klub yang papan atas itu sudah melakukannya. Lewat apa? Lewat kualitas pemain. Jadi, kalau yang dilakukan oleh Persija, mereka mengontrak pemain-pemain yang kualitasnya bagus. Jujur, di era Pak Erik ini. Oh, ada juga Borneo FC itu bagus. Yes, Borneo. Di era Pak Erik, saya akui bahwa ruang untuk bisnis di sepak bola ini luar biasa. Artinya industrinya itu jalan semua. Naik. Walaupun kita nasionalismenya dipinggirin dulu nih, Bang. Jadi kita bicara Liga 1 nih. Kita Liga 1 dulu nih, bahwa ini industri. Seperti yang kita sampaikan tadi, yang kita omongin, bahwa kalau tim-tim ini main, Bang, kita benar-benar menikmati. Tapi kebalikannya juga ada klub-klub yang ketika bertanding kosong itu stadionnya. Bagaimana itu? Ya itu tadi, kan hakikat sebuah pertandingan sepak bola adalah hiburan. Bagaimana menyajikan atraksi. Jadi orang menikmatinya, dan juga Bang. sekuritas, keamanan di stadion. Itu juga penting kan. Dan
Bener, saya akui kalau misalnya Persija nih main, pemain-pemain asingnya itu benar-benar keren mainnya. Persib main, keren. Borneo main. Kalau tim-tim itu yang bermain, makanya dibilang super big match. Di sepak bola juga di TV selalu dibilang super big match. Karena itu adalah game-game yang kalau mereka bermain itu benar-benar enak. Dulu Madura, sekarang Madura agak menurun ya. Dulu Madura punya tim yang juga bagus. Ada Malut juga. Ya, sorry, Malut. FC. Ya, Malut. United, Itu FC. kan artinya eksodusnya pemain-pemain Persib, pemain-pemain asing yang ada di Persib, kemudian pindah ke Malut, itu menentukan kualitas pertunjukan yang disuguhkan oleh pemain-pemain asing yang ada di klub-klub hebat itu, Bang. Iya. Itu keren, itu. Oke. Bung Nik, ada mungkin pernyataan tambahan soal pemain-pemain diaspora ini? Ya, Baik di timnas nanti, pengaruhnya ke timnas, dan juga pengaruhnya di kompetisi dalam negeri yang tadi Bung Edi sudah sampaikan bisa membuat euforia pertandingannya itu makin tinggi, penonton makin makin enak datang ke stadion untuk menonton langsung gitu. Ya saya kira ya apa yang disampaikan Edi tadi memang betul kayak seperti itu gitu. Iya. Dan dengan bermainnya mereka di klub-klub lokal menjadi sesuatu yang lebih apa ya, lebih guyup gitu. Kenapa? Mereka kan sering ketemu, komunikasi berjalan dengan baik gitu ya, sehingga tidak lagi ada gap yang seperti kemarin, seperti misalnya Patrick Kluivert main ke Australia baru 3 hari, ketemunya juga harus 1 hari, dan 1 hari juga nggak bisa full. Iya, gitu. itu karena keterikatan regulasi itu. Ya, itu yang membuat situasi jadi akhirnya main bola kan ya kita meskipun kelasnya kita kelas wartawan kita main lah itu. Kalau nggak guyup kan kita nggak tahu nih temen biasanya kayak apa. Ya kalau bahasa kerennya chemistry lah. Kalau bahasa jalanannya guyup tuh, gitu. Kalau dengan posisi seperti itu ya enak jadinya. Kalau gitu. di teknisnya itu, misalnya Bung Nik ini bermain di sayap kanan, giring bola, Bung Edi striker, tidak perlu Bung Nik lihat lagi ke Sudah tahu. Ini kayak bolanya kotak akan penalti kemana lawan. ya. Lihat ke kanan tapi bola ke kiri udah pasti jatuh ke Bung Edi gitu. Contoh Itu misalnya karena gini lah. chemistry-nya udah punya. Di zaman Mas Gareng lah ya. Kalau Kadir lari itu nggak perlu Mas Gareng ngelihat. Dia pasti begitu tek dilempar ke kiri Dan aja, pas ada di Kadir sana. pasti masuk gitu loh. Jadi untuk bisa seperti itu kan harus terus menerus gitu loh. Nah kebetulan mereka sekarang mainnya sama nih kompetisinya, gitu. Saling ngelihat, saling memperhatikan, saling komunikasi gitu. Dan bahkan kalau dipanggil untuk ketemu nggak sulit lagi, gitu. Ini jadi sesuatu yang menurut saya plusnya. Selain minusnya tadi itu kelas mereka jadi sedikit menurun karena kompetisi kita harus diakui, kita belum masuk juga raksasa Asia. Bahkan mungkin kita baru kelas menengah di Asia. Kelas-kelas atasnya kan masih Jepang, Korea. Tadinya masih di bawah, sekarang udah naik lah. Di middle class. Middle-nya udah agak ke atas lah, agak ke atas lah. Berarti Gitu. 60% lah. Ya, 60-70% lah dibanding yang Korea, Jepang gitu. Meskipun harus diakui mereka belajar juga dari kita, belajar bagaimana mengelola, bukan belajar main sepak bola. Itu yang suka keliru kita. Bahwa kita ini dulu macan Asia, macannya di mana gitu. Nggak pernah macan Asia. Iya, itu yang mesti diluruskan gitu. Gitu Bung Yes. Apakah ada intervensi federasi untuk hadirkan pemain-pemain diaspora yang tidak dipakai di Eropa lagi ke dalam negeri? Saya kira tidak ya. Saya kira enggak. Karena gini, seorang pemain, orang juga kelirunya gini. Kita mengeluarkan budget besar-besaran untuk pemain itu. Enggak. Dengan pemain itu masuk ke dalam tim nasional, angka dia jadi berubah di klub. Contoh misalnya tuh J itu. Iya kan? Sebelum dia masuk tim nasional, dia 60 miliar cuma. Di sekarang, Indonesia gitu. Sekarang udah 180 sekian miliar. Di Sassuolo. Gitu sebagai kapten tim nasional. Jadi ini yang mesti kita resapi bersama. Mereka butuh untuk main tim nasional. Dan label itu penting buat mereka. Di samping itu kesempatan kita sekarang ini, apalagi nih kalau nggak salah Infantino mau mengubah jadi 64 peserta Piala Dunia. Menurut saya kelewatan, karena Piala yang capek tuan rumah. Iya, bukan. Itu tuan rumahnya bisa 4 negara. Itu maksud saya gini,
kalau sebanyak itu anggota FIFA cuma 220, Iya. ya ngapain bikin Piala Dunia? Piala Dunia itu kan betul-betul negara berkualitas pilihan. yang tersaring Sekarang ini benar, ya. 48, sekarang 48 ya? Betul ya, 48. Dengan 48 aja udah menurut saya udah kebanyakan. Tetapi dengan posisi seperti itu orang mau berlomba masuk ke Indonesia. Kan kita tim pertama. Iya, 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 iya. Kan diakui itu tidak. Kita tim pertama yang datang ke Eropa, ke Belanda untuk mencoba menaturalisasi. Betul. Nggak laku. 2009 itu. Iya, nggak laku. Kenapa? Karena peluangnya cuma 3. Sempit ya. Iya, siapa yang memungkinkan? Nah, sekarang 8 Asia 3 peluangnya. gitu, Gitu. 8,5. Lah, ya 8 plus setengah gitu. Playoff ya. Playoff. Nah, dengan posisi seperti itu, ini kesempatan Iya, buat mereka. Bahwa ada rayuan pasti. Karena kalau mereka perkuat Indonesia dan lolos Piala Dunia, grade mereka ikut Nah, naik. Ya. jangan, kan tadi saya kasih contoh J. Sebelum main di tim nasional harganya cuma 60. Sekarang udah 180 sekian. Iya. Naiknya kan gila-gilaan tuh. Kenapa? Karena performa dia jadi kelihatan sebagai komandan di lapangan kayak apa. Ini jadi sesuatu pemicu juga untuk mereka bisa main di tim nasional. Begitu, Oke. guys. Oke, makasih. Bung Edi, ada closing statement mungkin? Ya, Silakan. Baik pemain diaspora maupun soal agen atau timnas, silakan. bagi saya performan daripada Liga 1 sekarang memang harus diakui mentereng, menghibur. Cuma di sisi lain juga Lebih naik kualitasnya ya. naik. Cuman ya di sisi lain juga kita harus berpikir bahwa grassroots-nya, usia mudanya ini benar-benar kita beri perhatian yang lebih. Ada satu lagi, penonton harus diberikan kesempatan untuk away juga. Nah, Kalau Jangan itu tim aja away, tapi kalau penonton itu juga Bang, away, kalau kan kalau gitu. itu kadang-kadang saya berpikir begini Bang. Beberapa keributan yang terjadi itu kadang-kadang apa ya, perlu dipertimbangkan lagi juga sih Bang. Karena federasi ya? karena kita melihat adik-adik kita Dipertimbangkan yang untuk dibuka itu keran, artinya penonton bisa away atau tetap masih ditutup. dipilah-pilah aja dulu. Mungkin tidak misalnya ya tidak semua karena masih pelan-pelan. rentan Bang, masih rentan. Saya melihat beberapa kejadian akhir-akhir ini itu mudah banget adik-adik kita ini terprovokasi sehingga terjadi keributan di jalan Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa keberadaan adik-adik kita yang pemain-pemain usia muda ini juga kita harus lebih beri perhatian yang lebih Bang, bahwa kita tidak hanya menikmati yang di atas aja, yang di permukaan, tapi yang adik-adik ini yang U17, U15, U16 itu benar-benar terasah sehingga pada saat dia mau menuju ke jenjang yang ke atas ini yang sudah dibanjirin oleh pemain-pemain asing yang memang kualitasnya di atas, mereka nggak kagok. Kita lihat beberapa anak-anak muda, contoh misalnya si Rio Fahmi, Ya. Rizky Ridho, Beckham Putra. Beckham, itu kan lama itu berproses di klub. Nah ini yang baru muncul ini nih yang di U17 benar-benar harus dikasih perhatian khusus sehingga jenjangnya nggak terlalu jauh. Gapnya. Ya. Oke. Gitu Bang. Makasih Bung Edi. Bung Nik, closing statementnya mungkin. ya saya kira olahraga itu sepak bola, futsal, tinju, renang, judo dan lain-lain adalah proses. Ya. Tanpa ada proses nggak akan ada hasil yang baik. Betul. Itu baik. Nah ini yang harus kita sikapi dengan baik. Contoh yang paling konkret ya futsal di depan mata. Ya. Siapa yang mau tahu futsal sebelumnya sih? Ya, betul. Iya kan? Liga futsal pun paling banyak penonton mungkin 1.000 kali. Iya. Kemarin 10.000 lebih Dan nonton. penonton futsal 10.000 itu sudah melebihi penonton sepak bola lapangan besar. Betul. Kadang-kadang klub-klub Liga 1 hanya 5.000, 8.000. Iya. Jadi sesuatu yang menurut saya harus disikapi dengan baik dan benar. Betul. Karena segala sesuatu, prestasi itu melalui proses. Dan jalan prosesnya harus yang benar. Jadi nggak ada lagi instanisasi yang membuat kita taunya mau berhasil. Nah itu stop itu dan perhatikan proses itu dengan baik dan benar. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Selamat untuk PSSI, untuk Pak Erik, futsal walaupun baru pertama tapi sudah cukup, prestasi juara 2 sudah luar biasa karena adanya intervensi pemerintah dan PSSI juga untuk ikut membangun sepak bola futsal. Ya sepak bola kita katakan karena memang itu bermain bola, walaupun kadang orang membedakan futsal dan sepak bola, tapi tetap aja sepak bola. Kemudian ada rencana PSSI pemerintah
akan ikut mendukung PSSI untuk menjadi penyelenggara tuan rumah futsal kejuaraan dunia 2028. Tapi itu harus ada lobby dengan FIFA karena 2 tahun lalu 2024 Asia sudah mendapat jatah itu, ya, yaitu di Uzbekistan. Apa mungkin lagi nanti Asia lagi? Nah ini yang harus ada lobby-lobby yang kuat dari federasi, terutama oleh Erick Thohir. Semoga berhasil. Dan juga kompetisi dalam negeri sudah mulai lebih membaik. Dan ini perlu dipertahankan, hanya mungkin dari sisi-sisi tenis perlu ada perbaikan sana sini. Itulah sepak bola, dan PSSI silakan bekerja keras terus. Jangan kendor, tetap semangat. Ingat, bola itu bundar. Giring terus.